Oke, selamat malam teman-teman karena udah hadir dalam sesi 5 Days Breakfast Data Analyst Python pada malam hari ini. Ya, makasih banyak ya buat Berliana, Ahmad Wahidin, Laili. Ya, Laili, thank you banget udah hadir. Citra, Ihsan, Michael, Roshid, Nadila, Nuranisda, Sawal sama Yusron karena sudah join di breakout room data analis. Sebelumnya aku ini ya mohon maaf karena kemarin sempat ini tidak hadir, sempat bolong kemarin, maaf ya teman-teman. Soalnya sempat sakit juga ya kemarin. Eh, jadi belum bisa ngisi gitu. Tapi malam hari ini insya Allah udah mendingan gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan lagi untuk sesinya. Oke. Nah, buat pemanasan lagi, aduh, ini masih ke disable untuk share screen-nya. Aku minta allow share screen dulu ya di main room. Teman-teman bisa menunggu sebentar. Aku nanti balik lagi. Oke, tunggu sebentar ya. Risam dulu. Oke, sip. Aku share screen. Alhamdulillah udah bisa. Sip. Nah, jadi kita akan melanjutkan untuk materi yang kemarin mengenai join ya sebenarnya. Oke, sebentar. Mungkin sambil review dikit ya untuk materi apa MySQL join. Jadi dalam sebuah table ya, itu ada namanya relation ya, relationship atau hubungan antar tabel gitu. Mungkin aku bisa ngambil ini ya referensi dari tempat lain misalkan relasi tabel. Nah ini aku ngambil dari sini ya. Oh, first time ikut ya. Oke, oke. Apa mau bahas dulu? Bahas cepat dulu dari fundamental. Kalau dari teman-teman prefernya kira-kira gimana? Ada beberapa orang yang baru sebenarnya. Aku lihat juga ya, aku cek di sini. Jadi memang Five Days Free Class ini itu untuk pembahasannya itu fundamental, basic. Nah, kebetulan di sesi yang aku bawakan itu terkadang lanjutan gitu. Maksudnya lanjutan tuh gini, biar teman-teman itu nggak apa ya, nggak monoton. Ah, itu terus nih yang dibahas gitu. Nah, aku nggak mau sampai boring sebenarnya kalau di kelas ini gitu. Makanya aku kadang-kadang melanjutkan dari sesi berikutnya, makin lama tuh ya makin advance gitu pembahasannya, walaupun nggak advance gitu, masih ada batasan untuk cepat dipahamin gitu secara fundamental gitu. Nah, tapi ya gitu kalau misalkan apa Nadila pengen belajar karena first time pengen belajar dari awal, mungkin bisa lihat rekamanku yang sebelumnya, atau mungkin nanti kalau misal teman-teman nih di vote di sini kalau memang kebanyakan masih yang awal gitu, nanti aku bakal coba untuk review. Ya, review itu nggak lama aku ngejelasinnya, mungkin ngejelasinnya singkat tapi yang bisa dipahamin sama teman-teman sekalian gitu, dipahamin secara cepat gitu insya Allah ya. Nah, jadi intinya ya yang aku mau bahas di malam ini adalah aku tuh mau membuat sebuah model database ya. Nah, database itu ibaratnya adalah sebuah wadah gitu, wadah data. Nah, di data analis itu kita bermain bermain sama data gitu ya. Nah, data itu ada macam-macam unik. Ada yang sifatnya itu small data, ada yang big data, ada yang medium data gitu. Nah, small, medium, sama big datanya itu ditentukan dari banyaknya kompleksitas secara skemanya gitu. Misal kalau apa datanya itu eh, apa ya? Ya kalau big data itu kan berarti kalau secara isi, secara tekstual, secara value dan sebagainya itu banyak banget isinya gitu. Karena datanya besar gitu. Contoh big data itu adalah data yang ada secara demografis gitu. Anggaplah kayak di Google Map gitu. Kita mencari data di Google Map gitu ya. Contoh data apa kependudukan dari provinsi Yogyakarta.
bayangkan Jogja itu ada berapa banyak datanya di dalam, ada sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan gitu penduduknya gitu, atau mungkin nggak nyampe gitu. Tapi ya segitu aja udah banyak. Nah, dari data penduduknya itu nanti ada penjabarannya lagi. Mereka itu udah kerja atau belum, statusnya lajang atau tidak. Kalau memang udah kerja, nanti penghasilannya berapa gitu. Terus mereka udah berkeluarga atau belum gitu. Kalau udah berkeluarga, anaknya siapa, istrinya siapa, suaminya siapa, orang tuanya siapa, orang tuanya lagi siapa gitu. Kan ada banyak bercabang-cabang. Nah, itu besar banget datanya gitu. Itu termasuk big data. Nah, big data itu diolah oleh database tertentu. Nah, database-nya itu kalau misalkan yang berkaitan sama geospasial ada namanya geodatabase. Nah, geodatabase itu apa ya, khusus untuk menampung data-data demografis, terus data-data yang ada titiknya gitu. Jadi setiap titik di map itu mempunyai XY itu atau kita sebutnya longitude latitude. Longitude latitude itu kan banyak banget tuh seluruh dunia gitu. Kita geser 1 senti aja itu udah beda gitu. Nah, itu kalau ditampung dalam database itu ada banyak banget. Nah, data-data tersebut nanti kita tampung ke dalam database ya. Nah, database ini itu mau kita olah lagi gitu. Olah lagi gimana caranya? Olahnya itu dengan cara query. Nah, query-nya salah satunya itu kita bisa menggunakan SQL. Nah, SQL itu ada apa berbagai jenis ya query language. Itu ada MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB. MongoDB itu sedikit berbeda ya, tapi dengan SQL, MySQL, MongoDB itu dia lebih dinamis, tapi secara konsep itu mirip gitu, secara apa query-nya gitu. Nah, yang mau aku bahas malam hari ini adalah bagaimana caranya kita melakukan query, tapi kita mau konsepin dulu nih relasi antar antar table. Itu misalkan kita punya data, datanya itu punya beberapa table. Nah, beberapa table itu punya relasi. Gitu, ada one to one, ada one to many, sama many to many. Nah, kita akan coba pelajarin ya. Mungkin apa referensinya lewat medium.com ini ya. Nah, kita pelajarin ya. Ada 3 macam yang paling umum ya. Ada namanya one to one relationship, ada one to many, ada many to many. Oke. Nah, yang pertama itu ada relation one to one. Nah, ini apa, nggak apa-apa ya kita bahas one apa relasi ya. Sebenarnya ini nggak terlalu digunakan di apa kalau di data analis Python ya, tapi kita hanya coba mempelajari aja gitu untuk mempraktekkan MySQL konektornya seperti itu. Nah, one to one relationship ini adalah relasi di mana satu baris tabel A hanya berhubungan dengan satu baris tabel B. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini misalkan kita punya tabel penjual, terus di sini ada tabel kota. Nah, tabel kota ini itu cuma dimiliki oleh ini penjual ini aja gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada penjual namanya itu Fahmi, terus alamatnya itu sekian di Asam Payung. Terus ID-nya ini misalkan 40. Nah, ID 40 ini sebenarnya adalah ID dari sebuah kota dari tabel kota gitu. Nah, gitu bisa dipahamin ya maksudnya. Jadi misal Jalan Asam Payung ini kotanya di Surabaya, berarti nanti dia akan nge-relation ke satu kota Surabaya ini. Gitu. Dari gambar tersebut tabel penjual memiliki one to one relation ya dengan tabel kota sebagai contoh penjual bernama Fahmi yang berada di kota Surabaya. Bang, kenapa nggak langsung aja kasih kolom kota di tabel penjual, ribet amat kayak gini bang gitu. Nah, pemberian tabel ID kota digunakan supaya data lebih dinamis dan seragam di tiap penjual. Bayangin nih kalau ada perubahan nama, misal kata Surabaya diganti kota Surabaya. Itu pastikan harus mengubah semua baris penjual kan. Gitu. Itu salah satu kelebihannya. Jadi misalkan yang kotanya kota Surabaya.
Ya misal aku gabungin ke dalam satu table, itu nanti yang ada kalau misal semua yang datanya kota Surabaya itu diubah jadi kota Surabaya gitu. Nah, itu nanti ngubah satu-satu semuanya gitu. Itu kan jadi nggak ini ya, jadi nggak efektif gitu. Perubahannya itu harus dilakukan affected rows-nya ya, kita mau kasih pengaruh ke barisnya itu ke banyak baris gitu. Bayangkan udah ada 1.000 data gitu ya, 1.000 data, dari 1.000 data itu ada 800 orang yang kotanya di Surabaya gitu. Nah, aku mau ganti yang kotanya Surabaya, aku ganti jadi misal ya jadi ada kotanya gitu di depan. Nah, itu kan kita repot ya, harus ngubah semuanya gitu satu-satu. Nah, kalau kita pakai relasi one to one itu jadinya kita cukup mengubah di sini aja ya, di dalam satu tabel kota itu nama kotanya kita ubah. Kemudian itu secara tidak langsung akan langsung apa diterapkan ke semua penjual yang memiliki ID kota tersebut gitu. Jadi pada saat kita melakukan query data penjual, kita cukup kita udah dapat nama kota Surabaya secara langsung dengan satu kali perubahan gitu. Kita nggak harus ngubah satu persatu gitu. Nah, itu udah langsung di ini ya, dijelasin di sini ya. Nah, itu one to one relationship. Nah, contoh yang lain itu seperti yang aku coba buatkan kemarin ya. Nah, ini namanya web server buat teman-teman yang baru gabung. Jadi, dalam membuat sebuah database, pertama-tama kita membangun servernya dulu, gitu kan. Nah, kita bangun servernya. Server itu ada dua macam. Ada yang local server, ada yang online server. Kalau yang local server itu berarti server yang dibangun langsung di personal komputer kita gitu, di laptop kita gitu. Nah, jadi tanpa harus kita online, ya online pakai paket data atau pakai wifi, itu kita bisa langsung akses gitu kan, harus online. Sedangkan kalau online server itu contohnya kayak misal hosting. Nah, hosting atau di rumah web gitu ya, kalau yang terkenal atau niaga hoster itu mereka menyediakan server yang bisa dibagi gitu, dibagi ke apa, ke klien gitu atau customer mereka gitu. Nah, nanti customer mereka bisa apa, memasukkan data-data di dalamnya, entah itu database, entah itu apa aset yang berupa image, entah itu data apapun, itu dimasukin ke server mereka, kita bisa mengakses secara online. Syaratnya kita perlu menggunakan wifi gitu. Nah, aku mempunyai server lokal ya. Server lokalnya aku jalankan menggunakan XMPP. Kemudian nanti kita bisa mengakses server lokal kita menggunakan browser. Kita tinggal ketik aja localhost php-admin. Nah, ini salah satu RDBMS sederhana yang bawaan localhostnya. Jadi di sini kita tinggal jalanin aja Apache sama MySQL. Nah, nanti kita akan membuka servernya. Di sini kita bisa ngelola database, kita melakukan query, bisa manajemen akun, ekspor import database dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kemarin kita udah bikinin namanya database data analis ya. Kemudian di sini sebentar, kemarin yang ada dua tabelnya itu yang mana ya? Edward atau data analis. Oh, ini ya Edward ya. Sorry. Nah, di dalam table user ini itu kita udah buatin beberapa kolom ya. Ada kolom username, email, sampai ID profiles. Nah, ini kita juga udah coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan query join yang dimana tuh ini sudah terhubung dengan table yang lain gitu. Nah, secara structure udah aku buatin juga. Jadi user ID ini itu adalah primary key-nya ya, atau ID uniknya yang menandakan bahwa si user itu adalah apa ya, user yang unik, itu tidak sama dengan user yang lain. Karena yang kita harapkan di dalam sebuah konsep konsep database itu, di dalam satu table itu masing-masing baris tabel itu
berbeda, jangan sampai sama. Mungkin ada beberapa yang butuh sama, tapi tetap aja ada beberapa kolom yang berbeda gitu. Ibaratnya kayak buat pembeda nih antara data satu dengan data yang lain, itu kita harus membedakan dengan cara kita memberikan ini namanya primary key gitu atau ID gitu. Nah, dari data ini kita akan coba untuk olah ya. Nah, kemudian untuk data yang kedua ya setelah user itu ada profiles. Nah, profile ini adalah data profil. Nah, ibaratnya tuh kayak gini, kalian pasti kan punya sosial media kan. Nah, sosial media misalkan Facebook gitu atau Instagram gitu. Nah, di dalam table user itu yang disimpan itu cuman email sama password sama username terus ya udah cukup tiga itu aja gitu. Kita nggak perlu menyimpan yang lain karena itu untuk keperluan autentikasi atau buat keperluan untuk apa ya masuk ke dalam sebuah aplikasi gitu contoh ya. Nah kemudian di dalam apa selain table user kita punya table profil. Nah table profil ini digunakan untuk menjabarkan atau mendetailkan atau mendeskripsikan si pemilik akunnya gitu. Jadi dia nggak ditampung di dalam table user, dia dibuatin satu table yang berbeda. Kenapa dibuatin di table yang berbeda? Karena supaya lebih efektif gitu. Tidak selamanya kita akan mendapatkan data profil ketika kita hanya memerlukan data email aja atau nomor telepon gitu. Misalkan untuk keperluan aku lupa password nih, aku apa? Aku harus ngapain ya gitu. Secara sistem itu kan mereka hanya membutuhkan eh, email sama nomor telepon aja sebenarnya. Untuk apa? Untuk mereka lakukan pengiriman apa email untuk forget passwordnya kan. Kita nggak perlu kan untuk yang apa profil dan sebagainya kayak hobinya apa gendernya apa, alamatnya di mana itu kan kita nggak perlu. Jadi kita bedakan ke satu table profil. Nah, masing-masing user itu mempunyai satu profil gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat profil ID 1, kemudian di sini ada profil ID 2 sampai 13 itu dimiliki oleh user masing-masing di sini. Nah, di sini ada ID underscore profil itu 1, 2 sampai 13 ini. Nah, ada juga beberapa user yang tidak memiliki profil di sini yang nol. Yang dimana profilnya itu kita asumsikan masih kosong gitu. Mereka mempunyai akun tapi belum membuat profil atau belum membuka profil gitu ibaratnya. Nah, ini kemarin kita sempat mempraktekkan untuk join ya, join live join sama reg join itu untuk kita dapetin bedanya apa gitu. Nah, kita akan coba untuk membuat satu hal yang apa berhubungan sama relation, tapi relationnya modelnya yang lain. Nah, sebagai contoh ini, one to many relation ya. Kita coba baca dulu. One to many relation adalah di mana satu baris di tabel A memiliki relasi di beberapa baris di tabel B. Nah, kita coba perhatikan ya di sini. Nah, di sini penjual, di sini ada nama, alamat ya. Oke. Kemudian ada tabel produk. Nah, tabel produk ini ada ID penjual, nama sama harga ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan di tabel apa? Di tabel produk ini itu ini ya apa? Ada ID penjualnya ya, ya, yang berarti eh, satu penjual ini itu memiliki satu produk tertentu gitu, satu produk tertentu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan penjual Fahmi, terus di sini ada alamatnya. Nah, di sini ada ID penjualnya gitu. Ada ID apa penjual di sini berisi satu satu. Nah berarti satu produk ini ya satu table produk ini yang namanya pecel lele itu dimiliki oleh Fahmi ya. Kemudian tempe penyet juga dimiliki oleh Fahmi itu dengan harga masing-masing gitu. Nah ibaratnya kayak misalkan
kalian belanja di Indomaret gitu. Belanja di Indomaret. Nah, barangnya itu kan ada banyak ya. Ada misalkan sari roti, misalkan apa Citato, terus misalkan apa eh misalkan les udah nggak ada ya. Misalkan apa ya? Ya wafer-waferan gitu ya. Nah, itu contoh ya. Nah, setiap ada satu customer A gitu kita sebutnya. Customer A itu beli produk misalkan ini Citato sama wafer wafer A gitu ya namanya. Satu. Nah, itu berarti satu pembeli itu punya banyak barang. Nah, itu namanya one to many relation. Satu pembeli itu membeli banyak barang gitu. Nah, nanti ada pembeli yang lain lagi masuk ke Indomaret, dia ambil wafer sama Pepsodent. Nah, itu dia punya apa? Satu pembeli itu kan punya banyak barang kan. Nah, itu dia produknya ada banyak gitu. Yang dia beli gitu. Nah, bisa dibilang itu adalah one to many relation. Ya, contohnya adalah hubungan antara table penjual dan table produk, di mana satu penjual memiliki beberapa produk. Contohnya penjual bernama Fahmi memiliki dua produk yaitu pecel lele dan tempe penyet. Nah, jadi ada table produknya gitu. Ada ID penjualnya juga di sini. Nah, ini one to many relation. Nah, ini untuk yang many to many mungkin besok ya kita akan coba apa eh, pelajarin. Kalau yang many to many ini dia ada namanya table pivot, tapi mungkin kita akan membahasnya besok. Nah, kita coba cari contoh lain ya. Table relation. Oh, bahasa Indonesia ya. Relasi tabel. Nah, ini aja nih yang paling atas aja nih. Untuk yang one to many ya. Nah, ini misalkan tabel dosen wali ya. Dosen wali Satu dosen wali dapat menampung lebih dari satu mahasiswa gitu ya. Berarti ini ya, dosen wali ini ada banyak mahasiswanya gitu. Ibaratnya tuh kayak kalian lagi apa? Lagi skripsian gitu. Setiap dosen wali itu kan punya mahasiswanya masing-masing gitu kan untuk dibimbing gitu, dibimbingan skripsi kan. Nah, itu one to many relation gitu. Nah, kita coba untuk eh, coba terapkan di sini ya. Nah, anggaplah ini sama seperti sosial media. Jadi aku punya satu user. Nah, satu user ini punya satu profil ya. Nah, ini one to one relationship ya. Ini ibaratnya tuh kayak tadi yang satu user itu dia punya kota gitu. Punya punya kota apa? Kota Surabaya yang tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, kita coba untuk buatin relation satu lagi ya. Misalkan satu user itu punya banyak postingan gitu. Berarti kita akan coba bikin table postingan. Nah, table postingan itu coba kita konsepin dulu. Misalkan nama tablenya post ya. Post. Kemudian yang pertama itu ada ID post ya. eh, Post ID aku kasih namanya ya, post ID. Kemudian di yang kedua itu berarti ada ininya ya, ada ID usernya ya, ada ID user yang dimana postingan ini tuh sebenarnya dibikin sama siapa. Berarti kan nanti si usernya bakal masuk ke sini gitu. Oke, kemudian ada apa lagi? Kira-kira isinya ya, isi kontennya. Berarti konten. Kontennya itu apa diisi oleh siapa? Nah, isinya apa gitu. Maksudnya teksnya apa gitu. Konten. Nanti kita buatkan dalam bentuk var chart dulu aja ya tipe datanya. Nah, kemudian apalagi kira-kira kira-kira kalau kayak react sama eh, buat nge-like gitu
butuh nggak ya di sini gitu. Sepertinya sih butuh, tapi kita nggak buatin untuk saat ini. Kita akan coba buatin yang sederhana dulu aja. Jadi cuman ada 3 kolom dulu ya di sini ya. Oke. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk presensi ya yang dikirimkan linknya sama Angger karena nanti untuk mendapatkan sertifikat syaratnya harus presensi dulu. Oke. Jadi kita pertama-tama mau buatin dulu table namanya table post, kemudian ada post ID user sama konten ya nama kolomnya. Kita coba buatin di sini ya di apa PyCharm. Pertama-tama aku buatin dulu file Python-nya namanya misalkan apa ya? Namanya post ya. Post post seeder gitu aja ya. Post seeder aja namanya. Oke, masih kosongan. Seperti biasa kita akan menggunakan modul MySQL ya MySQL connector. Kita akan coba kopas aja dari yang ini dari sini. Kita akan coba kopas. Nah, seperti ini. Ya, kemudian langkah pertama kita akan mencoba membuat tabelnya dulu. Nah, seperti biasa kita akan melihat di Witri School ya untuk cara membuat apa tabelnya ya di sini MySQL create table. Nah, yang pertama tuh berarti kita bisa buatkan kursornya, kemudian kita execute query-nya. Ya, kita kopas aja di sini. Thread, kita kopas di sini. MyDB-nya kita ganti database. Ya. Nah, kursor ini ya, jadi ini aku jelasin di awal ya, karena mungkin ada beberapa yang baru ikut. Jadi pertama-tama kita import terlebih dahulu modul MySQL-nya, MySQL connector ya di sini aku pakai. Nah, modul ini fungsinya adalah untuk mengkoneksikan apa Python dengan database MySQL gitu. Dalam hal ini aku udah buatin database MySQL-nya gitu di sini. Nah, database-nya itu namanya Edward. Terus di dalamnya udah ada table user sama profil. Nah, kita masukkan di sini. Di sini aku masukin hostnya itu localhost, ya, usernya root. Nah, bagaimana cara mengetahui ini? Caranya itu kalau di MySQL itu nanti teman-teman bisa klik di database terus masuk ke bagian, oh sorry, di bagian server sini ya. Terus nanti di bagian server ini terus nanti ke user account. Nah, di user account ini ada beberapa hostname, password, sama privilege dan sebagainya. Nah, di sini ada hostname-nya localhost. Berarti yang di sini yang aku isi adalah localhost. Terus root-nya itu berarti username-nya. Ini root ya. Nah, ini aku isi root. Kemudian passwordnya ini no, berarti kosong. Berarti di sini kita tinggalkan kosong, string kosong. Kemudian di sini database-nya ini itu cara codingnya ya. Nah, kemudian kita akan coba buatin table. Nah, caranya kita masukkan query ini. Ya, create table customer ya, ini nama tablenya. Kemudian ini tipe datanya kita masukin semua di dalam ya. Kita coba masukin di sini sebentar. Nah, ini udah ya. Kita buat namanya table post ya. Post. Terus yang pertama itu ada post ID. Berarti post ID tipe tipe datanya kemarin apa ya kita lihat dari user ada nggak ya connect database yang kemarin-kemarin kayaknya udah ini ya udah kehapus jadi aku buatin ulang aja yang baru post ID itu aku bikin auto increment ya auto increment. Nah, kemudian di sini tipe datanya itu integer ya. Nah, seperti ini.
integer. Kemudian untuk yang kolom kedua itu ID usernya, berarti dia dimiliki oleh postingan ini dimiliki oleh user siapa. ID usernya ini integer aja. Nah, kemudian untuk kontennya kita kasih teks ya berarti. Karena postingan itu bisa banyak banget isinya. Ya, konten ya, konten. Kita seperti ini. Konten. Auto increment integer untuk primary key-nya kita kasih manual aja mungkin ya nanti di database-nya. Kemudian untuk apanya ID usernya kita coba run. Oke, kita coba cek di sini errornya int ya, bukan integer ya. Kita coba int. Aku agak lupa kalau soal tipe data lagi. Kita coba cek dulu ya untuk yang tipe data integer itu pakai apa ya? Tipe data kita coba SQL, terus kita ke bagian create table. Nah, penulisannya aku agak lupa ini int ya, pakai huruf besar semua ya. Pakai int create table post ID auto incrementnya. Oke, kita coba buatin pakai huruf kecil aja terus sekalian primary key-nya aja ya. Pakai alter not null primary key. Oke, kita coba pakai yang not null primary key-nya, auto increment-nya kita yang manual aja ya. Berarti ini int. Kita pakai int. Sorry. Beneran int right syntax. Oh, komanya lupa ya. Oh iya, komanya. Sorry guys. Komanya ternyata dari tadi di sini. Ini teksnya huruf kecil aja. Nah, oke. Udah bisa ya. Kadang suka lupa koma. Aduh, sorry. Nah, ini udah jadi nih, table post ya. Post ID, ID user, sama konten. Terus kita coba lihat structure-nya. Di sini udah jadi primary key. Kita coba aktifkan auto increment-nya supaya kedepannya kita nggak usah ngisi datanya, dia udah langsung otomatis ngisi apa angka ya, ngisi ID. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba melakukan seeder ya, seeder terhadap em, apa usernya, apa postingannya gitu, dimiliki oleh user siapa. Nah, cara melakukan seeder aku masih pakai cara yang kemarin ya. Di sini aku udah buat namanya post seeder ya, sekalian bikin tabelnya, sekalian kita isi. Nah, tapi kita buatin dalam bentuk CSV-nya dulu aja, seperti ini ya, CSV-nya. Nah, berarti kita buatin satu CSV file namanya post.csv ya. Kita akan coba mengisikan datanya menggunakan CSV aja gitu. Kita samakan dengan format yang ini ya. Yang pertama berarti ada post ID ya. Kita samain ada post ID, ID user sama konten. Sama konten. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba isikan datanya ya. Di sini bentar ini user ID-nya nggak butuh ya, profil ID-nya ini juga nggak butuh. Oh ya,
Berarti untuk pos ini kita coba ID usernya aja ya. ID user sama konten aja yang akan kita isi. Gitu. Oke. Nah, anggaplah kita punya 5 postingan. Yang dimana itu diposting oleh orang yang berbeda-beda. Kita cek dulu daftar orangnya. Daftar orangnya misalkan ini ya, misal yang posting itu misalkan Andi itu melakukan postingan sebanyak 3 kali, kemudian Budi 1 kali, Cika 1 kali, gitu. Nah berarti nanti yang dimiliki Andi itu postingannya ada 3, Budi ada 1, Cika ada 1, gitu. Berarti ada total 5 ya, tetap 5 postingan. Oke. Nah berarti di sini ada 1 ya, yang user ID-nya 1 kan ada 3, terus yang selanjutnya 2, 3 seperti ini ya. Nah, terus isi kontennya misalkan apa? Dalam bentuk string ya, status gitu. Story lah gitu. Story bukan story sih kalau postingan. Postingan apa ya? Kalau postingan namanya caption ya, kalau di Instagram ya sebenarnya. Yaitu kita bikin caption gitu. Misalkan di sini apa ya namanya? Dingin gini enaknya makan Indomie gitu contoh, nama ininya apa, isi postingannya gitu ya. Terus yang kedua misalkan galau gitu, galau nggak dicat si dia gitu, gitu contoh yang kedua. Terus yang ketiga misalkan aku harus rajin sholat mulai sekarang gitu misalkan. Terus si si Budi misalkan apa ya, dia posting aja ya, eh, sore sore main bola gitu misalkan. Ini contoh aja ya, random aja gitu. Terus eh, yang terakhir misalkan pusing banget ngadepin doi gitu misalkan ya, contoh. Kita akan coba masukin postingan ini ke dalam database. Kemudian nanti kita akan coba mengquery ya. Oke, nah jadi di bagian consider ini akan kita modif untuk kita isikan datanya ke dalam table. Kita bisa coba dengan cara membuka datanya dulu ya. Nah, dengan cara pakai ini with open. Nah, ini aku coba copy dulu. Nah, ini aku nanti jelasin. Nah, oke. Ini aku pakai modul CSV dulu. Nah, ini. Oke, nah di sini aku ganti jadi post. Nah, with open post.csv encoding UTF-8. Nah, ini tuh maksudnya adalah kita akan mencoba untuk membuka sebuah file. Ya, membuka sebuah file namanya itu post.csv. Ya, post.csv itu ya apa sih yang kita buat barusan? Ini dia berada di satu level ya, ini yang post ini satu level sama posider ya, posider ini. Nah, ini yang sedang kita lakukan apa, coding di sini. Nah, kita akan coba membuka file tersebut ya dengan format UTF-8. Ini nanti akan kita coba pelajarin sama-sama di next pertemuan ya. Mungkin UTF-8 ini tipe encoding untuk mentranslasikan ininya apa, isi datanya itu. Jadi format icon, tulisan dan sebagainya itu format UTF-8. SJSVF ini merupakan ininya ya, apa, variabelnya gitu sebagai JSVF. Nah, kemudian nanti kita akan coba untuk membaca file tersebut gitu menjadi dalam bentuk dictionary. Makanya di sini kita pakai metode CSV, ini kita pakai modul CSV. Kemudian kita pakai metode .decreader, berarti kita membaca sebagai dictionary ya. Kemudian kita masukin variabel CSVF-nya ini ke dalam sini. Kita tampung ke variabel baru namanya CSV reader.
ya. Lalu kemudian kita coba looping di sini. Nah, tapi kita coba untuk print dulu aja isi CSV reader-nya itu seperti apa. Coba jalankan. Nah, isinya objek seperti ini ya. Nah, apabila kita mau ngecek isinya, berarti kita harus looping karena ini bentuknya adalah dictionary. Nah, makanya kita bisa pakai ini ya, rows in CSV reader. Nah, for rows in CSV reader, artinya aku akan melooping data di dalam CSV reader itu. Nah, datanya tadi kan ada beberapa baris, itu ada 5 baris ya. Kemudian dijadikan namanya itu rows ya. Ibaratnya itu kayak kursornya itu rows. Nah, kemudian di sini aku pakai append ya, append rows. Nah, di sini ada variabel data. Nah, variabel data itu kita buatkan variabel baru di sini ya, yang isinya itu adalah list. Kemudian nanti list tersebut akan menampung data-data yang berasal dari CSV ya, dari variabel CSV reader. Kita tampung, jadi pakai data.append rows itu berarti data dari masing-masing baris itu akan kita tampung ke sini, ke variabel data. Nah, setelah itu kita coba untuk print isi datanya. Nah, kita coba run. Nah, di sini bakal langsung muncul datanya gitu. Data semuanya yang udah jadi satu. Kalau mau lihat masing-masingnya, nanti bisa kita print di sini rows seperti ini. Kita coba run. Nah, seperti ini. Udah jadi dalam bentuk dictionary. Ya, by the way, dictionary itu seperti ini ya. Ditandai dengan kurung kerawal atau bahasa Inggrisnya itu curly brackets. Kemudian di dalamnya itu ada key, ada value, ada key, ada value, key value, dan seterusnya. Gitu. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa diimplementasikan ke dalam bentuk table kan. Nah, possible ya. Nah, setelah kita tampung ke data, nantinya data-data ini kita akan coba susun menjadi format ini ya, SQL nanti, format SQL gitu. Format SQL-nya udah sempat aku tunjukkan di hari yang beberapa hari yang lalu. Nah, kita akan membuat format seperti itu. Oke, kita coba cek di bagian profil seeder ya. Oke, nah di profil seeder ini nanti kita akan buatkan seperti ini. Jadi mungkin teman-teman masih bingung juga, tapi aku akan coba buatkan ini ya secara bertahap aja. Nah, jadi pertama-tama kita akan membuat format seperti ini dulu. Ntar insert into mana ya? SQL insert into. Nah, ini. Nah, untuk memasukkan data itu kita bisa pakai insert into nama tabelnya. Kemudian dalam kolomnya ada apa aja kita define di sini, values, dalam kurung value-nya semua seperti ini. Gitu. Nah, kalau di Python itu ada cara untuk masukin data secara langsung seperti ini, langsung mesh insert gitu. Nah, seperti ini. Kita buatkan seperti ini, SQL ya, kita tampung ke dalam variabel SQL dulu, insert into customer ya, dan sebagainya. Kemudian kita pakai di sini namanya wildcard karakter ya. Wildcard karakter itu adalah karakter pengganti untuk ini mengantisipasi adanya hacking atau SQL injection gitu. Jadi biar aman kita nggak langsung masukin value-nya di sini, tapi kita bikin wildcard karakter di sini pakai persen %s. Kalau misal jumlah kolomnya ada 2, berarti persennya ada 2. Kalau jumlah kolomnya ada 6, berarti ada 6, 10, ada 10 gitu. Nah, kebetulan di minggu sebelumnya kita udah buatin ininya formatnya. Sebenarnya itu bisa menjadi function, tapi belum aku buatin functionnya. Jadi kita langsung uh, pakai ini aja. Kita kupas satu persatu ya. Nah, jadi tapi bertahap dulu. Nah, pertama aku bikin SQL-nya dulu ya. Nah, di sini.
ke sini. Nah, ini. Di sini aku ganti ya kursornya jadi kursor database. Oke, seperti ini. Oke, jadi di sini aku udah buatin kursor database-nya ya. Ini dihapus saja ya, sorry. Kita pakai lagi. Kita cukup pakai ini aja kursornya satu di atas. Kemudian di sini aku bikin variabel SQL sama dengan insert into post berarti. Kemudian di sini seharusnya adalah nama-nama kolomnya. Nah, nama kolomnya tadi kan 3. Kalau kita tuliskan itu bisa seperti ini sebenarnya. Nama kolomnya yang pertama itu apa? ID underscore user, koma, yang kedua tadi apa? Konten ya. Nah, ini kalau nggak terlalu banyak itu bisa seperti ini aja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kolomnya ada banyak gitu, ada 10, ada 20, ada 100 gitu kan cukup lumayan effort ya. Kalau kita isikan banyak banget gitu langsung sampai ke kanan gitu berderet banyak banget. Nah, ada cara yang lebih mudah. Kita bisa pakai apa string columns. Nah, nanti aku coba jelasin. Nah, kemudian yang persen %s ini juga bisa di apa ya? Dipersingkat dengan cara kita tampung ke dalam variabel baru dulu gitu. Nah, kemarin aku udah sempat buatin itu di user seeder ya. Nah, ini untuk functionnya ya, functionnya ini bisa aku kopas saja. Aku coba jelasin dikit nanti ya. Aku kopas makin ke sini. Nah, ini ada string kolom. Berarti aku coba buatin dulu sebentar ya. User seeder. Nah, ini ya, aku membutuhkan ini. Nah, oke. Kemudian ini nanti kita ganti menjadi seperti ini ya. Kemarin aku udah sempat buatin. Nah, seperti ini. Nah, jadi pertama-tama aku coba jelasin dulu ya. Nah, ini. Di sini kita coba print ya. Print datanya dulu. Kita coba cek datanya ulang. Nah, datanya kan seperti ini ya bentuknya ya. Bentuk list gitu. Yang berderet gitu ya. Nah, kemudian kita akan coba membuat string kolomnya. Nah, di sini aku bikin kolom buat penamaan kolom ya. Nah, penamaan kolomnya itu bisa kita looping. Sorry, mohon maaf, Darwis bisa di mute dulu. Oke, thank you, maaf ya. Oke, nah string kolomnya di sini aku bisa coba print ya. Kita print dulu, kita lihat datanya, baru nanti aku coba jelasin string kolom. Nah, seperti ini aku coba run. Nah, di sini kalau teman-teman lihat jadi seperti ini, ID underscore user, koma, konten gitu. Nah, di sini kan berarti kita udah dapat ini ya, apa string tapi isinya itu udah kolomnya gitu. Kolom satu, kolom 2 gitu kan. Nah, itu caranya dapetinnya adalah dengan cara kita melakukan looping key-nya. Nah, key-nya itu berarti kan key yang indeks pertama kan. Kalau misalkan kita print data null case ya. Nah, ini adalah salah satu metode bawaan Python ya untuk melihat eh, apa indeks dari list gitu. Kita coba print ya. Nah, seperti ini dia bentuknya.
Nah, ini dia akan mereturn atau mengembalikan nilai untuk case-nya gitu. Semua indeks case-nya. Nah, kemudian kita susun di sini jadi string kolomnya itu kita pisahkan dengan koma. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Cuman ada koma di belakangnya. Nah, nanti koma di belakangnya ini akan kita hapus. Gitu ya. Oke, itu untuk yang dapetin kolomnya. Yang dimana format ini nantinya akan kita masukkan ke dalam sini. Ya, sebagai string kolom. Ini ya. Sama kan seperti format ini, apa, SQL. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan mendapatkan value dan juga key-nya. Value dan juga string value-nya. Ya. Yang pertama itu kita dapetin persen S-nya dulu ya di sini. Kita kasih nama string value. Nah, string value itu aku dapetinnya itu menggunakan ini ya. Caranya kita pakai temporary value. Ya, ini agak rumit sebenarnya kalau aku jelasin. Tapi kalau misal ada value yang null, itu nanti akan diganti jadi none gitu. Nah, kita coba coba lihat aja dulu apanya, hasilnya seperti apa. Kita print file seperti ini. Terus kita coba jalankan. Nah, value-nya gini. Nah, jadi di sini ada value-nya, value postingannya sama value user ID-nya gitu. Siapa yang apa user siapa yang membuat status ini gitu, yang membuat caption ini. Nah, ini user ID 1 membuat caption ini, user ID 1 caption ini, 2 ini, 3 ini gitu. Kita udah dapetin kan. Nah, itu sama formatnya seperti ini ya nanti. Nah, ini name, address berarti kolomnya, kemudian persen %s, kemudian nanti di sini adalah tuple dari value. Kita pakainya tuple di sini. Nah, ini sama seperti yang udah kita dapetin ya. Nah, ini ya, dipisah dengan koma. Nah, kemudian untuk panjang value-nya itu berarti berdasarkan banyaknya persen S-nya gitu kan. Banyaknya wildcard karakternya gitu. Nah, wildcard karakternya itu tinggal kita looping aja value-nya itu ada berapa banyak. Kalau misal value-nya ada eh kalau misalkan value-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ada 2 ya, berarti ya ada 1, 2 gitu. Cuman ada 2 value aja kan. Nah, berarti seharusnya persen S-nya ada 2. Nah, nanti ketika kita print di sini string values, dia hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini persen S-nya jadi 2 kali gitu, di sini menggantikan values-nya gitu. Nah, ini udah cukup dinamis ya. Nah, kemudian kan tadi seperti yang aku bilang ya, masih ada koma di terakhir yang seharusnya kita hapus. Nah, itu kita bisa pakai metode slicing seperti ini. Kita pakai titik terus minus 2 itu berarti mulai dari yang paling akhir itu tidak akan kita bawa gitu sebagai stringnya gitu. Nah, nanti hasilnya ketika kita print ya di bawahnya misalkan yang kolomnya string columns-nya, kemudian sorry, dan yang values-nya kita coba print run. Nah, ini jadinya seperti ini, yang komanya udah hilang kan. Nah, ini koma sama spasi ya, soalnya ada spasinya nih. Spasi sama koma berarti kan bukan -1, -2. Yang dikurangin itu 2 string terakhir, 2 karakter terakhir gitu maksudnya. Nah, ini 2 karakter terakhir. Kalau misalkan seperti ini, kita nggak pakai minus, hasilnya jadi seperti apa kira-kira? Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi ID persen S yang direturn cuma dua string pertama aja. Nah, ini udah aku sempat jelasin di Python string ya, di rekaman-rekaman sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube Network.
ketik kalau bingung. Nah, kemudian kita coba run lagi. Nah, ini udah dapat formatnya seperti ini, udah masuk ke sini, berarti SQL-nya udah sesuai. Terus untuk value-nya juga udah sesuai harusnya dari filenya ini tadi. Ya, kalau kita coba printkan filenya juga, kita coba cek isinya. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Ini sama seperti ini ya. Sama. Kita tinggal masukin ke dalam variabel. Oke. Nah, berarti file langsung file ya. Udah langsung file. Jadi kita nggak usah. Kita langsung pakai execute menu ya di sini. Terus execute menu SQL, file. SQL itu berarti ininya ya, string SQL-nya. Kemudian filenya itu berarti value-nya, value yang list tadi, yang banyak yang ini, ya value-nya ini, gitu. Kita masukin ke execute menu, maka dia akan mengeksekusi semua value apa semua ini, semua value yang ada di sini untuk kita insert ke dalam table, namanya table post ya ini ya, bukan user, table post, gitu. Dia akan ngelooping gitu, ngelooping semuanya gitu. Semua value yang ada di sini akan kita insert dibandingkan kita harus insert satu-satu. Kemudian kita commit dan kita coba lihat dia sudah insert berapa record gitu ya. Oke, kita akan coba jalankan, kita run. Nah, di sini ada keterangannya 5 record insert, berarti kita udah berhasil memasukkan 5 record. Kemudian kita coba cek di sini, di posnya ya. Nah, di sini udah masuk ya datanya. Nah, tapi ada hal yang belum kita lakukan sebenarnya sebelum kita masukin datanya. Itu seharusnya kita harus membentuk relasi dulu ya, relasi antar tabelnya dulu. Nah, itu yang belum kita lakukan. Di dalam table post ini itu ada relasi user ya ke table user sebenarnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat relasinya? Kita bisa melakukannya di sini, di apa? Di PHP My Admin-nya langsung. Atau kita juga bisa membuatkan di sini gitu. Nah, tapi pertama-tama kita harus cari tahu dulu sintaks untuk membuat foreign key-nya gitu. Jadi bisa kita ibaratkan ya, ID user ini adalah foreign key gitu. Apa itu foreign key? Foreign key itu adalah ibaratnya itu kayak kunci kunci tamu gitu. Kunci tamu itu berarti dia itu adalah referensinya itu dari tabel mana gitu. Misalkan di sini ada angka 1 ya, di sini ada 2, 3 gitu. Nah, dia itu berarti dari user yang ber-ID 1 gitu, referensinya. Berarti ini adalah foreign key dari table user gitu, ibaratnya. Seperti itu. Nah, foreign key-nya itu bisa kita buatkan dengan cara kita melihat dulu di SQL-nya, kemudian nanti di bagian sini ada SQL foreign key. Nah, seperti ini. Nah, anggaplah kita punya table person gitu ya. Kemudian di sini ada order table. Nah, di sini ada ID person. Nah, di sini ada angka 3. Nah, artinya ID apa orderan dengan order number 77895 itu dimiliki oleh orang yang ID-nya 3. Nah, berarti yang ID 3 ini dia punya dua orderan gitu. Untuk yang ID 2, ID 1 masing-masing punya satu orderan gitu. Sama ya, ini one to many relation ya. Sama seperti yang kita terapkan. Nah, bagaimana caranya kita membuatkan foreign key-nya?
kita akan coba menggunakan alter ya, alter table aja ya. Kita akan coba. Kalau misalkan gagal, kita akan coba langsung di MySQL-nya aja. Gitu. Oke, sebentar. Kita pakai alter table yang ini aja ya, alter table. Kita coba execute di Python. Kita coba. Kalau ini kan update ya. Sebentar. Prevent SQL injection. Udah ada belum? Udah pernah belum ya? Coba aku cek dulu ya. Untuk alternya biar nggak ngetik lagi. Aku coba cek dulu. Udah pernah dibuatin atau belum? Kalau misalkan belum, kita biar cepet kita coba buatin di SQL-nya aja ya. Langsung ya di sini. Kita coba buatin di sini. Itu dengan cara kita coba masuk ke bagian structure, kita coba ke relation view. Nah, di sini kita buatkan constraint-nya ya, nama constraint-nya. Yang pertama itu berarti kita masukkan nama constraint-nya itu fk underscore user underscore post. Nah, ini kita bikin cascade aja dua-duanya. Nah, kolomnya itu yang apa akan direferensikan adalah ID underscore user ke database Edward. Kemudian untuk tabelnya itu ke table user, kolomnya user ID. Seperti itu. Kita akan coba save. Nah, ini ya, udah berhasil. Kita coba balik lagi ke structure. Nah, di sini udah jadi ininya apa? Foreign key-nya gitu. Dia merujuk ke user ID mana. Nah, di sini kalau misalkan kita klik dia langsung kita bisa lihat ya labelnya ke Andi, kemudian ini ke Budi, ini ke Cika gitu. Kalau kita klik dia langsung ke usernya gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba melakukan query. Ya, query-nya itu dengan cara melakukan query join. Ya, query join itu gimana? Kita akan coba lihat di sini di MySQL join. Ya. Nah, kita akan mencoba men-select data dari table user terhadap table post. Ya, berarti di sini aku coba buatin file baru aja ya. File baru aja biar rapi mungkin ya. Kedepannya aku buat file baru aja biar nggak ngetik-ngetik dua kali. Namanya misalkan post join. Nah, post join terus aku koneksiin database-nya dulu seperti biasa. Oke, kemudian di sini sebentar. Aku buatin SQL-nya, tapi kita masukin kursornya dulu. Kita kopas aja ya yang ini ya. Database-nya, terus ini kursor database. Nah, kita akan coba untuk select datanya. Yang pertama, itu kita select usernya ya. Kita mau munculin data apa aja dulu nih dari user.
And dari user itu berarti misal username, first name sama last name ya. Kita akan coba tampilin. Username berarti users.username. Ya ini kita nggak perlu pakai S. Ya. Nah terus ini kalau misalkan kita mau pakai enter, ya enter itu maksudnya kita mau lanjut ngetik di bawahnya, itu jangan lupa kita pakai ini ya, apa namanya backslash ya ini ya. Kita pakai backslash itu supaya kita bisa lanjut ngetik string di bawahnya. Gitu. Username terus users dot first name, first name-nya pakai enggak ya, enggak pakai camel case ya. Nah ini first name, kemudian yang kedua itu ada last name. Nah, yang terakhir kita akan menampilkan postingannya. Ini berarti pakai koma ya. Jangan pakai koma. Ini juga kita tampilkan postingannya berarti tadi apa namanya? Konten ya. Konten itu berasal dari table post. From users inner join post. Ya. Kita akan join dengan table post. Oke, kita pakai inner join karena kita akan make sure yang ID-nya sama itu akan kita join gitu. Yang dimana usernya itu user ID ya di sini. Ini user ID-nya itu sama dengan kita coba cek di ini aja di designer ya. Nah ini aku geserin dulu. Nah ini yang dimana user ID-nya itu ya ini user ID ini itu sama dengan ID underscore user yang ada di post. Oke. Dengan post ID underscore user. Nah, seperti ini. Ya. Kita akan menampilkan data username, first name, last name, dan juga konten dari table user yang di-join dengan post yang di mana user ID-nya dari table user itu sama dengan post ID dari table post. Apa ID user dari table post. Oke. Kemudian kita coba akan jalankan. Kita cek hasilnya. Oke, kita coba users first name. Oh, ada typo ya di sini kurang n, kurang n, sorry. First name seperti ini. Oke, aku coba jalankan lagi. Oke, dapat ya. Nah, di sini aku dapat Andi ya, nama depannya, nama first name-nya Andi, nama belakangnya ini Acap, kemudian postingannya ini. Itu masing-masing kita bisa dapetin apanya caption dari yang mereka bikin seperti itu teman-teman. Itu untuk yang join one to many relationship. Oke, berhubung udah hampir jam setengah 10 sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin. Thank you banget ya udah temenin sampai setengah 10. Aku biasanya emang overtime kalau mentoring ya kadang-kadang pengen nge-share lebih gitu. Walaupun mungkin teman-teman belum paham, tapi at least ya ada yang aku share gitu. Semoga menjadi ilmu buat depannya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Besok kita akan coba mempraktekkan many to many relationship ya. Kita buatkan table pivot. Nah, contohnya itu mungkin besok akan kita coba lihat apa kira-kira yang berhubungan sama sosial media gitu, membuat table pivot. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Oke, kalau tidak ada, aku izin akhiri aja. Oh iya, sebelum aku akhiri, aku pesan sama teman-teman untuk jangan lupa melakukan presensi, karena nanti untuk syarat mendapatkan sertifikat. Video kelas dapat diakses di mana ya? Oh, video kelas itu maksudnya video rekaman ini ya? Apa, Michael? Atau video yang apa? Video rekaman video kelas apa maksudnya? Yang di kelas data analisnya atau oh rekaman ini? Oh iya, itu di YouTube Edward ya. Nanti Michael akan segera diupload. Aku segera upload semua ininya YouTube-nya, jadi stay tune aja di Edward-nya. Nanti teman-teman bisa pelajarin untuk rekaman-rekaman yang udah aku buatkan. Ini sesi ini aku selalu rekam tiap hari. Oke, thank you. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aku cukupkan aja untuk sesi pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat Ahmad Wahidin, Berliana, Laili. Makasih banyak Laili udah setia nemenin aku ya. Darwis, Ihsan, Michael, Roshid, Saiful, Nadila, Sawal, sama Yusron. Semoga ilmunya bermanfaat buat kedepannya. Jangan ini ya, jangan patah semangat untuk belajar. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga sukses ya di masa mendatang ya. Aku akhiri untuk sesi Fakultas Veritas malam hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Thank you, Berliana.